Bapak-Ibu semua, alhamdulillah pada hari ini kita memasuki season daripada FGD, Forum Group Discussion, yang mana merupakan salah satu agenda kita untuk mendengar para peserta ini dari akademisi dan tentunya juga di hadapan kita di sebelah kanan saya sekilas saja ya, sampaikan nama ibu, nanti lebih jelasnya dilengkapi oleh ibu sendiri di depan. Namanya Okta Ainita SHMH dari Universitas Bandar Lampung. Beliau ini selain daripada dosen di Universitas Bandar Lampung, juga anggota perkumpulan pengajar dan praktisi hukum ketenagakerjaan Indonesia. Jadi mudah-mudahan kehadiran Ibu Okta ini di hadapan kita semua untuk memberikan pencerahan, juga memberikan informasi tentang hukum ketenagakerjaan yang ada, terutama yang baru terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001. Dari Google itu harus dari Google itu kan harus cantik-cantik semua ya, yang ada ya. Biasa, alhamdulillah. Di samping kiri saya Saudara Henry Wardana, beliau sebagai sekretaris bidang hukum daripada pimpinan pusat Federasi Serikat Pekerja RTM SPSI. Umurannya masih muda, sama dengan saya. Kalau sekilas mungkin yang akan yang ada masih bingung kali ya. Itu ketua kami Bu yang baru terpilih, Pak Sudarminto SE. Dan beberapa pengurus lainnya, pengurus pimpinan cabang itu di tingkat kabupaten kota seprovinsi Lampung hadir semua di sini Bu. Dan pimpinan unit kerja itu pengurus serikat pekerja di tingkat perusahaan, terdiri dari semua seprovinsi Lampung. Ini mewakili teman-teman yang ada di perusahaannya masing-masing. Kehadirannya ini Bu ingin mendengarkan langsung bagaimana sebenarnya menurut hukum dan tentunya implementasi yang ada di perusahaan kita masing-masing, yang mungkin insya Allah sepulang dari sini teman-teman mendapatkan ilmu yang dan bagaimana memanfaatkan ilmu tersebut di dalam prakteknya bernegosiasi untuk merumuskan PKB. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ketua Pak Jody dan Bang Henry. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta Forum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SI ya, Bapak Ibu ya. Apa kabar Ibu Bapak? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali saya diberikan kesempatan pada hari ini. Sebenarnya kalau dari waktu sedikit tidak mendukung ya Pak. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak mengantuk di jam-jam krusial ini. Dengan pemateri saya mungkin suaranya yang tidak selantang Bapak Ibu gitu ya, dan postur tubuh yang relatif kecil sehingga mungkin nggak kelihatan, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu masih tetap semangat ya sampai dengan siang ini. Terima kasih. Ya, mohon izin mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Kalau kata orang kan tak kenal maka tak sayang ya. Nanti kalau nggak sayang nggak cinta, bener nggak? Tapi cintanya tetap sama pasangan masing-masing. Ya, ini
Saat ini saya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Saya menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Bandar Lampung. Dan ini sedikit pendidikan non formal saya. Implementasinya seperti apa gitu ya. Jadi mohon izin untuk penyampaiannya mungkin lebih sedikit teoritis, begitu Bapak Ibu ya, sesuai bidang ilmu saya sebagai akademisi. Ya, hari ini kita mau membahas sebenarnya sedikit saja tentang substansi pokok yang ada di dalam PP 35 tahun 2021. Jadi setelah kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ini disahkan sejak November 2020 gitu ya. Tentunya ini juga banyak menuai kontroversi ya Bapak Ibu mungkin tahu bagaimana begitu banyak gejolak di negara kita terkait dengan disahkannya Omnibus Law gitu. Jadi undang-undang ini dengan konsep Omnibus Law menyatukan, mengubah, menghapus dan juga menetapkan beberapa peraturan baru, di antaranya adalah yang terkait dengan ketenagakerjaan gitu ya. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja sendiri itu sebenarnya ada 11 klaster, terbagi menjadi 11 klaster. Di antaranya adalah klaster ketenagakerjaan. Nah itu adanya di bab 4 kalau kita lihat di Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja tebal banget Bu, Pak. Kalau dibukuin segini kali kitabnya, bisa buat tidur, jadi bantal. Karena banyak sekali ya aturan yang diatur di dalamnya gitu. Termasuk juga undang-undang klaster ketenagakerjaan. Lalu ada PP nomor 36 2021 ini tentang pengupahan. PP ini juga banyak berubah terkait pengupahan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya atau turunannya gitu ya. Next one. Jadi ada, kalau kita lihat di pasal 56, 59 dan 61 ini mengatur tentang bagaimana perjanjian waktu kerja tertentu ini dibagi berdasarkan jenisnya. Jadi sekarang PKWT itu dibagi berdasarkan 2 jenis ya, berdasarkan jangka waktu selesainya suatu pekerjaan. Yang paling krusial, maksudnya yang paling baru ya, ini terkait dengan kompensasi PKWT. Nah ini hal yang baru, gitu ya. Yang kedua, amanat Undang-Undang Cipta Kerja ini terkait dengan alih daya, perlindungan pekerja buruh, perlindungan pekerja atau buruh, lalu upah dan kesejahteraannya, syarat-syarat kerja dan serta perselisihan dan perizinan berusaha. Nah, terkait alih daya ini juga kalau kita sering mendengarnya outsourcing ya. Jadi sekarang istilahnya alih daya. Nah, ini ada pengaturan-pengaturan baru, termasuk juga penormaan baru terkait dengan alih daya ini. Jadi alih daya ini tidak lagi, pemerintah itu tidak lagi mengurusin, artinya nggak lagi ngurusin gimana sih perusahaan alih daya ini, tapi lebih kepada mentingin kesejahteraan pekerjanya atau buruhnya gitu. Jadi kalau hubungannya antara perusahaan alih daya dengan user atau perusahaan yang membutuhkan pekerja itu hanya bisnis to bisnis gitu. Jadi pemerintah nggak lagi turut campur dan sudah dikembalikan ke setiap sektor gitu ya. Dan juga ada pengaturan-pengaturan barunya, nanti saya akan lebih mendalam di bagian alih daya. Lalu ada waktu kerja dan waktu istirahat. Nah, ini mungkin sebelumnya belum diatur ya. Nah, ini termasuk baru. Ada waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Lalu ada waktu kerja lembur dan upah lembur. Nah, itu perhitungannya sekarang juga ada pengaturan baru gitu. Lalu ada perusahaan tertentu yang dapat memberikan istirahat panjang. Gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya sering lah kita dengar ya, ada perusahaan yang kayak di pertambangan, lalu di mana ya, laut gitu kan, biasanya mereka kerjanya 2 bulan bekerja, 1 bulan istirahat gitu ya. Mungkin sering kita lihat dalam praktik gitu kan, tapi pengaturannya ini termasuk baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya. Nah yang terakhir ini terkait pemutusan hubungan kerja.
Ini banyak banget pasti nanti pertanyaan terkait pemutusan hubungan kerja, apalagi uang pesangon. Gitu ya. Jadi mungkin kalau di benak praktisi, rekan-rekan praktisi akan bertanya-tanya, gimana sih caranya sekarang ngasih uang pesangon itu gimana ya perhitungannya gitu kan? Dengar-dengar perhitungannya turun nih, benar nggak Bapak Ibu? Benar ya, dengar aja benar sih kayaknya, gitu ya. Tapi memang benar sih, tapi memang perhitungannya turun. Kali ini mengapa? Jadi perlu saya sampaikan juga, kenapa sih sekarang itu ada pengaturan kompensasi untuk PKWT? Lalu kenapa uang pesangon untuk yang PKWTT atau karyawan permanen diturunin pengalinya gitu? Nah inilah Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya ini mengakomodir supaya tidak ada lagi terjadi kesenjangan antara PKWT dan PKWTT yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Next Mbak. Nah ini substansi yang sistematika yang ada di PP nomor 35 tahun 2021 ya. Di bab pertama jelas kita akan membahas tentang ketentuan umum, ada perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, PHK, pengawas ketenagakerjaan itu siapa, termasuk sanksi administrasi. Nah sekarang diatur tentang sanksi administrasi. Lalu ada nanti ketentuan peralihan. Nah pertama kita mau masuk ke PKWT dulu, perjanjian kerja waktu tertentu. Nah ini substansi pokok yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan perjanjian kerja waktu tertentu, gitu ya, atau biasa kita sebut dengan karyawan kontrak ya, pegawai kontrak. Gitu. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini substansi pokoknya adalah PKWT ini dilaksanakan berdasarkan jangka waktu dan selesainya pekerjaan tertentu. Dibagi menjadi dua jenis ini. Lalu PKWT ini hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Nah ini ada 5 kategori ya, dan sifatnya tidak tetap. Lalu yang terakhir perlindungan kerja atau pekerja atau buruh alih daya merupakan tanggung jawab perusahaan alih daya. Sekarang kalau dulu mungkin perlindungan pekerja dan buruh itu lebih dikedepankan kepada si perusahaan user ya. Nah kalau sekarang udah perusahaan user sama perusahaan alih daya itu udah hubungannya bisnis to bisnis aja. Nah kalau untuk perlindungan pekerja atau buruhnya ini merupakan tanggung jawab perusahaan alih daya, pure murni sekarang dikembalikan, gitu ya. Nah amatan Undang-Undang Cipta Kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksananya, yaitu PP 35 tahun 2021. Nah, PKWT ini jelas berdasarkan jangka waktu tertentu dan adanya selesainya pekerjaan tertentu. Jenis dan sifat kegiatan pekerjaan jangka waktu dan batas waktu perpanjangan PKWT uang kompensasi. Nah, kalau dulu untuk jenis-jenis pekerjaan itu diatur di Permen 100 ya, Bapak Ibu ya. Di Permen 100 tahun 2004 itu yang mengatur tentang PKWT. Lalu pekerjaan biasanya sifatnya musiman, tergantung cuaca, kondisi gitu ya. Lalu pekerjaannya yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam perjokaan atau perjajakan. Nah, PKWT ini jangka waktunya berapa lama Bapak Ibu? Jangka waktunya sekarang diatur di PP 35 tahun 2021 itu adalah 5 tahun. Lama juga. Jadi kalau dulu PKWT jangka waktunya berapa tahun? Dulu pakai rumus ya? Maksimal 1 tahun. Jadi kalau dulu 2 tahun. 1 tahun atau 2 tahun dia bilang. Betul, mantap. Pakai rumus ya kalau dulu 2, 1, 2. Jadi kalau digabungin sama nggak 5 tahun? Sama juga ya Bu. Bisa juga 5 tahun ya. Jadi
Jadi kalau dulu pakainya rumus 212 terus ada jeda 30 hari dulu baru bisa diperpanjang lagi gitu ya. Nah kalau sekarang aturannya di PP 35 ini jangka waktunya maksimal adalah 5 tahun. 5 tahun. Kalau habis 5 tahun bisa diperpanjang lagi nggak kira-kira Bapak? Nggak bisa. Sudah maksimal. Nah sekarang dikembalikan. Jadi 5 tahun ini tergantung perusahaannya yang dimasukkan di PP atau PKP, misalnya mau 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, atau 2 tahun, 2 tahun, 1 tahun, yang penting akumulasinya jumlahnya 5 tahun maksimal. Nah, itu bedanya ya Bapak Ibu ya. Dan tidak ada jangka waktu, tidak ada jeda, maksudnya nggak ada jeda, tidak ada jeda. Jadi yang penting 5 tahun dan itu tidak bisa diperpanjang. Nah ini yang banyak menjadi pertanyaan akhirnya, habis 5 tahun ini harus dijadiin karyawan tetap atau gimana gitu ya, atau misalnya nanti dia bisa melamar lagi. Nah itu yang banyak menjadi pertanyaan ya oleh para aktivis gitu. Kalau kita melihat amanat PP-nya sih 5 tahun yang maksimal, diperpanjang lagi nggak bisa. Nah yang ketiga, ini ada jenisnya berdasarkan pekerjaan tertentu lainnya. Nah, ini adalah jenis atau sifat kegiatan yang sifatnya nggak tetap, berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu dan volume pekerjaan, serta pembayaran upah pekerjaannya itu berdasarkan kehadiran. Nah, PKWT ini dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian. Nah, ini ya Bapak Ibu yang salah satu keistimewaan dari lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Sekarang kerja buruan harian lepas itu termasuk ke dalam pengaturan yang memang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya. Udah jadi concern pemerintah gitu ya. Kalau dulu ya pekerja buruan harian lepas boro-boro ngarepin kompensasi gitu ya, udah dibayar harian di atas rata-rata upah aja udah senang gitu. Nah sekarang Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya terutama PP 35 itu mengakomodir hal-hal tersebut gitu ya. Karena kita tahu ya, apalagi buruh harian lepas ini jarang sekali mendapatkan yang namanya perlindungan. Untuk perjanjian kerja harian ini dilakukan dengan ketentuan pekerjaannya itu kurang dari 21 hari dalam 1 bulan atau 20 hari ya. Jadi dia bisa dikatakan pekerja tertentu atau buruh harian lepas itu termasuk dalam PKWT apabila dia melakukan pekerjaan selama 1 bulan itu maksimal 20 hari kerja. Itu baru dia naik ke atas kompensasi. Ya. Nah ini kalau perjanjian kerja hariannya itu bisa dibuat secara kolektif. Jadi pengusaha juga wajib memenuhi hak-hak pekerja termasuk hak atas program jaminan sosial. Nah, di PP 35 ini mengakomodir bukan hanya pekerja buruan harian lepas, termasuk juga concern terhadap pekerja yang bekerja di UMKM. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu ini dibuatnya secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Ini di pasal 57 ya. Nah, larangan, nah ini yang nggak boleh ada dalam PKWT. PKWT tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan, probation ya, biasanya Bapak Ibu ya. Probation 3 bulan biasanya. Yes. Itu. Jadi tidak diatur lagi. Jadi kalau untuk PKWT tidak boleh ada masa percobaan atau probation. Gitu. Nah, PKWT ini tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifatnya tetap. Nah, jadi kalau misalnya apa ya pekerjaan bersifatnya tetap, karyawan di suatu perusahaan misalnya sebagai HR misalnya sebagai HRD-nya itu kan pekerjaan tetap yang harusnya PKWT ya. Nah itu nggak boleh dibikin PKWT. Pencatatan PKWT. Nah ini juga hal yang baru. Saya belum dapat info terbaru kalau dari Kementerian Ketenagakerjaan apakah sudah ongoing atau belum untuk pencatatan secara daring. Nah PKWT ini harus dicatatkan secara daring.
pada penghentian ketenagakerjaan paling lambat 3 hari setelah PKWT itu ditandatangani. Nah, selama sistem pencatatan dan itu belum tersedia, nah pencatatannya melalui disnaker setempat. Gitu ya. Saya belum dapat info apakah ini sudah ongoing atau belum terkait pencatatan secara data ini. Ini untuk apa sih? Nah, lagi-lagi PP ini mengakomodir. Jadi kalau kita ingin melihat siapa aja sih, misalnya pekerja atau buruh yang termasuk ke dalam PKWT, kita bisa searching seluruh Indonesia. Oh, dia karyawan apa nih? PKWT atau PKWTT? Nah, keterbukaan informasi. Gitu ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sepertinya mengantuk sekali ya Bapak Ibu. Enggak ya? Enggak terlalu ya Pak ya. Mudah-mudahan materi saya tidak membosankan ya Bapak Ibu ya. Karena ya begitu tadi ya saya bilang di awal, saya akan banyak sekali menyampaikan teori gitu ya. Kalau praktik atau mungkin karena ini forumnya diskus ya, forum diskusi. Jadi nanti kalau misalnya ada saya menyampaikan mungkin ada miss atau mohon dikoreksi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di pasal-pasal kealihan namanya Bapak Ibu. Pasal-pasal peralihan ini yang akhirnya menuai banyak pertanyaan bagi praktisi. Kapan berlakunya sih PP 35 2021 ini? Jadi PP ini diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 di pasal 66 ya. Nah, PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya tanggal 2 Februari 2021. Nah, pasti ada banyak pertanyaan nih, gimana untuk perjanjian perusahaan atau PKB yang sudah kita bentuk dari tahun lalu misalnya sebelum PP ini berlaku gitu. Pasti ada pertanyaan tentang itu. Nah, kita lihat di pasal peralihannya di pasal 63. Nah, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PKWT yang telah ada dan jangka waktunya belum berakhir masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya PKWT. Jadi gini, uang kompensasi untuk PKWT yang jangka berlakunya belum berakhir. Misalnya ada PKWT yang sudah dibuat dari Januari 2020. Misalnya dibuat PKWT-nya 2 tahun, berarti kan akan berakhir di 2022 ya. Nah, jangka waktu itu belum berakhir. Jadi gimana pembayaran uang kompensasinya nanti kalau PKWT-nya berakhir? Uang kompensasinya itu nanti dihitung berarti sejak November 2020, November, Desember, sisa 1. Lalu sepanjang 2021 berarti 12 ya. Berarti penggantian uang kompensasinya adalah nanti 13 kali. 13 kali dibagi dibagi 12 dikali upah pokok. Kalau ada tunjangan tetap, plus tunjangan tetap. Bagaimana Bapak-bapak? Semangat ya. Nah, ini untuk pengecualian siapa aja yang nggak boleh menerima uang kompensasi atas berakhirnya PKWT. Nah, uang kompensasi ini tidak diberikan dalam hal masa kerja PKWT-nya kurang dari 1 bulan, atau PKWT yang dia berakhir karena yang pertama meninggal dunia, jadi nggak berhak atas kompensasi PKWT. Lalu yang kedua, adanya putusan pengadilan atau putusan lembaga PPKI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, tercantum di dalam PP atau PKB-nya, yang akhirnya bisa menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Nah, yang terakhir ini adalah pekerja yang merupakan tenaga kerja asing. Karena kita tahu ya, kalau tenaga kerja asing kan pasti melakukannya perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, PKWT yang pekerjaannya merupakan tenaga kerja asing ini tidak berhak mendapatkan uang kompensasi PKWT. Ini alih daya ini tidak lagi dibedakan antara pemborongan pekerjaan
job supply atau penyedia jasa pekerja atau buruh atau labor supply. Nah, kalau dulu hanya dibagi menjadi beberapa sektor ya, yang bisa melakukan perusahaan itu bisa bikin perusahaan alidaya. Karena biasanya yang cleaning service, security, catering, sama apa ya satu lagi. Kalau nggak salah cuman. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya ini melihat ada beberapa sektor yang mungkin belum terkasar di dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan diatur di sini. Kalau kita startup itu kan biasanya butuh tenaga ahli IT ya. Bisa aja ada perusahaan alidaya yang mendirikan perusahaan khusus untuk pekerja IT, alidaya IT. Nggak mesti dulu kan ya security, cleaning service dan sebagainya. Nah, sekarang dikembalikan ke sektor masing-masing. Untuk alasan PHK tertentu terdapat besaran kompensasi PHK yang lebih tinggi. Contohnya adalah pensiun atau dia cacat total, atau dia akibat kecelakaan kerja gitu ya, atau sakit yang berkepanjangan atau meninggal dunia. Nah, untuk alasan PHK tertentu dimungkinkan tidak mendapatkan kompensasi berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, tapi mendapatkan uang besar. Oke, nah ini besaran kompensasi. Jadi ada yang namanya pesangon, ada uang penghargaan masa kerja, UPMK ya, kalau disingkat. Nah, uang penggantian hak ini ada lagi uang penggantian hak ini di dalamnya itu ada unsurnya adalah cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Lalu ada biaya ongkos pulang pekerja buruh dan keluarganya yang belum diterima gitu. Terus hal-hal lain yang ditetapkan dalam PK atau PP atau PKB, misalnya di kampus dan lain-lain gitu ya. Nah, ini untuk besarannya. Nah, ini untuk perhitungannya. Nah, ini saya coba men-summary ya, supaya terlihat jelas bagaimana perbedaannya setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya yang diatur di dalam PP 35 sama yang sebelumnya diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, ini yang warna kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Nah, ini yang saya udah notice di merah-merahin. Yang di merah-merahin ini artinya terdapat perubahan. Jadi contohnya gini, yang pertama alasan PHK karena penggabungan, peleburan dan pemisahan perusahaan. Sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa uang pesangon yang diterima itu dua kali ya, pengalinya 2. Nah, setelah lahir Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 35 jadi turun. Ngomongnya harus fokus juga. Cuma 1 kali. Nah, kalau yang saya warnain ungu, nah itu justru sebelumnya nggak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, tapi ada sekarang di pengaturannya di PP 35. Contohnya keadaan memaksa atau force majeure yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup. Force majeure itu keadaan memaksa ya Bapak Ibu. Jadi keadaan memaksa misalnya terjadi bencana alam, tapi nggak mengakibatkan perusahaannya tutup. Lalu ini perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang disebabkan perusahaan ini mengalami kerugian. Nah, lalu ada perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan karena perusahaan mengalami kerugian. Nah, ini sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tapi sekarang ada di PP 35. Jadi untuk jenis-jenis alasan PHK apa yang berhak mendapatkan pesangon, UMPK, uang penghargaan atau uang pisah. Nah, ini pengaturannya seperti ini ya Bapak Ibu, karena ada 22 peraturan. Nanti bisa sambil di 25 ya, ini ada di sampai pasal 57 di PP 35. Nah, kira-kira itu saja materinya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan dulu mungkin ke Pak Ibu.
terima kasih buat Ibu Okta. Sepertinya keliru tadi kalau Ibu Okta sampaikan jam-jam ini jam rawan, ternyata begitu Ibu sampaikan pada kaget semua ya. Dan juga nggak ngantuk juga gitu kan, kaget dan kagum. Untuk menyingkat waktu, kesempatan selanjutnya sebelum kita ada tanya jawab dari peserta ke Ibu Okta, kita beri kesempatan dulu ke Bang Henry Wardana untuk menyampaikan mungkin case-case atau kasus-kasus yang sering terjadi dengan terbitnya PP 35 ini. Pada Bang Henry kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Joli, Ibu Okta, mohon izin teman-teman semua. Tadi sudah diperkenalkan, saya Henry Wardana, Sekretaris Bidang Hukum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ya, mengenai Undang-Undang Cipta Kerja dan segala peraturan turunannya, memang ini betul-betul memukul daripada nasib para pekerja, termasuk ibu juga masih pekerja Bu ya. Walaupun dosen tetap pekerja Bu ya, pakainya Undang-Undang Cipta Kerja Bu. Kita mungkin lebih ke profesi ya Pak. Profesional. Dari bentuk ke bidang guru dan dosen. Oke, siap. Ya, beberapa hal yang kami amati sekaligus sampai ke kami itu Bu, saat lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja berikut peraturan turunannya ini, di banyak perusahaan itu sudah ada yang namanya perjanjian kerja bersama, yang mana dalam perjanjian kerja bersama tersebut memuat mengenai pengupahan, mengenai besaran pesangon, mengenai tadi juga hak-hak lain yang diatur sebelumnya di Undang-Undang 13 2003. Nah, hal ini tentunya membutuhkan pemahaman Bu, pemahaman, penjelasan dari sisi akademisnya seperti apa terkait mengenai hal tersebut. Karena banyaknya Bu, di PKB teman-teman itu perhitungan pesangon untuk pensiun memakai undang-undang yang berlaku, misalnya perhitungan pesangon memakai Undang-Undang 13 2003. Nah, banyak perusahaan itu menerjemahkan hal tersebut itu untuk hanya kepentingannya aja, penafsirannya gitu Bu. Sementara penafsiran kami dari Serikat Pekerja itu berpandangan bahwa perjanjian itu berlaku sejak ditandatangani, dan apa yang dimaksud aturan itu adalah aturan saat penandatanganan. Artinya Undang-Undang 13 2003 itulah sebagai acuannya, dan ini banyak menjadi persoalan, banyak menjadi perselisihan, bahkan terjadi pemaksaan. Nah, tentunya ini butuh pencerahan dari Ibu sebagai seorang akademisi, bahkan tadi khusus hukum ketenagakerjaan juga Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai status Bu. Jadi banyak yang perjanjian kerja bersamanya udah banyak habis nih, udah banyak habis. Perusahaan ingin memaksakan memakai beberapa aturan yang menguntungkan pengusaha untuk masuk dalam perjanjian
kerja bersama. Nah, sekaligus pertanyaan juga, Bu. Apa yang terjadi jika tidak ada kesepakatan antara serikat pekerja dengan pengusaha dalam hal pembaharuan perjanjian kerja bersama? Aturan hukum apa yang dipakai di perusahaan tersebut terkait soal hak dan kewajiban? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili Ketua Bidang Hukum Pak Hartono. Beberapa hal yang sangat serius gitu. Kalau kita sebenarnya masih pengen saya banyak diskusi, cuma waktunya terbatas. Jadi cukup itu aja karena teman-teman banyak yang mau nanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RTMM, RTMM, SPSI. Terima kasih. Jadi di peraturan peralihan itu di pasal 63 ini kalau kita bicara tentang PKWT dulu ya Pak ya. Jadi tadi kan ada kalau yang ke-35 ini biasanya yang berkaitannya sama PKWT. Ya, jadi kalau tadi PKWTT saya bilang bahwa saya sampaikan tadi, maksudnya saya sampaikan bahwa kalau PKWTT boleh saja itu diadakan perundingan baru lagi, diupdate lagi, bebas. Tapi kalau PKWT ini jelas diamanatkan di dalam PP 35 bahwa kalau PKWT ini masih berlangsung, masih eksis, jangka waktunya belum berakhir, maka tetap berlaku PKWT yang lama. Tetap berlaku PKWT yang lama sampai dengan berakhir. Misalnya dibuatnya 2020, berakhirnya 2021, berarti sampai hari ini masih berlaku PKWT yang berlaku. Karena biasanya ada yang per 1 tahun ya, ada yang mungkin per 2 tahun gitu ya PKWT-nya. Nah, kalau kita bicara secara teoritis, artinya secara de jure di mana sudah ada penormaan di dalam PP 35 yang bisa kita tafsirkan adalah seperti itu, bahwa khusus untuk PKWT yang masih eksis, masih berlaku, walaupun PP ini sudah berlaku sejak 2 Februari, sejak disahkannya, diundangkannya 2 Februari, masih menggunakan PKWT yang lama sampai dengan berakhirnya PKWT tersebut, PKB tersebut ya. Jadi begitu kira-kira Pak. Kalau penafsiran di ketentuan peralihan di PP 35 seperti itu. Nah, yang berubah nanti kalau kita bicara berubah, maksudnya kalau kita bicara tentang uang kompensasi beda lagi. Perhitungannya sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku. Jadi kalau PP 35 berlakunya sejak 2 Februari 2021, nah perhitungan kompensasinya itu dihitung sejak 2 November 2020. Ini untuk kompensasinya, untuk yang PKWT. Lalu kalau untuk PKWTT, artinya tidak ada di dalam amanat PP ini untuk mengatur lebih lanjut bagaimana kalau untuk yang PKWTT. Jadi kalau yang PKWTT ya bisa aja diterapkan dengan PP yang baru ini melalui dipaten dulu. Tapi kan kadang-kadang gitu ya, seperti yang Bapak sampaikan, pasti kadang-kadang menuai polemik ya Pak ya dalam penerapan yang begitu kan. Tadi disampaikan bahwa ya perusahaan pasti cari yang mana yang lebih menguntungkan gitu. Sedangkan kalau dari buruh ya kami akan mencari bagaimana yang lebih menguntungkan juga untuk buruh begitu ya. Perjanjian kerja bersama. Jadi biasanya PKB ini alot ya, seperti Julian. PKB hanya alot dikarenakan yang pasti setiap pihak, masing-masing pihak tentunya mengakomodir masing-masing kepentingannya begitu. Kalau terus pakai undang-undang yang mana kalau undang-undang PKB gitu ya Pak ya. Kalau PKB ini Pak tidak diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya Pak. Jadi masih pakai undang-undang yang lama, masih eksis ya Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003 begitu Pak.
yang Ya, itu bicara pembuatan Bu ya. Kalau bicara pembuatan tentu PKB itu kan diatur dalam Undang-Undang 13/2003. Yang ingin saya diskusikan adalah mengenai isi daripada PKB itu. Isi daripada PKB ini mayoritas semua itu pasti banyak mengacu pada Undang-Undang 13/2003. Sekarang ada lahir Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana sebetulnya sedikit kami dari pimpinan pusat pun mengkritisi sih Bu, karena namanya hanya Undang-Undang Cipta Kerja aja, harusnya Undang-Undang Cipta Kerja dan Sejahtera gitu. Ya, karena kalau bicara menciptakan kerja itu, ya zaman dulu juga udah banyak Bu tercipta pekerjaannya, ada kerja rodi, kerja apa gitu kan. Ya. Ini jadi sekarang lagi ramai Bu di kami, anggota kami itu soal pembaharuan perjanjian kerja bersama, yang mana tadi seperti yang saya sampaikan, pengusaha itu ingin memasukkan aturan-aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang mana aturan tersebut tadi sudah Ibu sampaikan sangat merugikan bagi pekerja. Nah, dalam hal ini seandainya tidak ada kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha dalam perundingan PKB ini, apa yang akan terjadi? Aturan apa dalam perusahaan itu yang menjadi acuan bagi bersama? dibutuhkan pembaharuan ya Pak ya untuk PKB yang mungkin baru mau ongoing di 2022 ini. Jadi menurut saya bahwa kalau PKB yang baru tentu harus menyesuaikan dan mengharmonisasikan dengan peraturan yang terbaru, gitu ya Pak ya. Tanpa maksudnya untuk peraturan yang lebih tinggi kita nggak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi juga. Ini menarik nih. Jadi berkaitan soal pertentangan tadi Bu ya. Kalau kita bicara aturan yang dibuat itu, termasuk hukum ketenagakerjaan yang diatur itu, menurut Ibu itu apakah batas maksimal atau batas minimal? Untuk semua yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan itu batas minimal. Artinya di atas itu tidak bertentangan. Tidak. Yang bertentangan itu di bawah. Di bawah. Karena ini Pak, kalau kita bicara undang-undang ketenagakerjaan ini bisa kita kategorikan sebagai undang-undang banci gitu ya. Karena ada mengatur tentang publik dan privat yang perdataannya. Jadi kalau kita bicara publiknya, semua yang diatur di dalam undang-undang itu ya sifatnya adalah yang minimal yang harus dijalankan gitu. Tapi ketika kita bisa misalnya satu perusahaan menetapkan upah pokoknya di ketentuan upah pokok minimum provinsi misalnya adalah 5 juta di suatu daerah begitu ya. Nah ketika ada kesepakatan antara pekerja dengan perusahaan, perusahaannya bisa ngasih upah minimalnya 10 juta, dibolehkan nggak? Nah itu udah masuk ranah perdata, gitu, dibolehkan. Artinya tadi bicara perjanjian kerja bersama adalah aturan yang dibuat antara pengusaha dengan pekerja menjadi undang-undang bagi mereka, dan sekurang-kurangnya bicara undang-undang adalah sekurang-kurang tidak boleh di bawah gitu Bu ya. Betul. Kalau di atas itu wajib ya. Ya boleh. Wajib atau boleh Bu? Boleh saja, boleh. wajib, tapi boleh aja. Soalnya undang-undang mengamanatkan itu. Jadi kalau kita bicara undang-undang pengaturannya pasti bicara tentang publik, kepentingan publiknya, ya bicaranya pasti yang minimal, sekurang-kurangnya gitu. Begitulah undang-undang mengatur gitu. Nah, ketika perusahaan atau dalam PKB ini terjadi aturan yang ketentuannya misalnya lebih tinggi, bahkan menguntungkan bagi misalnya pekerjanya, ya boleh. Boleh, malah wajib ya Bu. Wajib kalau perusahaannya ya bisa memenuhi. Saya kasih Bu. Mungkin ya mungkin kita sudah menyimak
semua. Dari Bapak Ibu sebagai peserta, ada yang mengapakan diskusinya, kami persilakan. Ya, satu Pak Hasan, dua Pak Gugus, silakan. Ini Mas Ibu dari pengurus PD RKMN Provinsi Lampung yang belajar dari beliau dari pusat juga. Kalau kita yang diterangkan Ibu, sebenarnya kalau kami bilang, saya pun sebagai bagian hukum di PD, sosialisasinya ini pun masih kurang sebenarnya. Kalau bisa juga perusahaan juga sebenarnya kalau melihat Bu ya. Tapi mengenai PKWT tadi, yang pada undang-undang yang lama itu kan kalau memang kita kontrak 21 memang harus jeda dan gitu. Nah, tapi kalau dilaksanakan 1 ke 2 ya sepanjang 3 tahun itu kan ada yang mengatur di bawahnya itu apabila dia sampai 3 kali wajib diangkat gitu. Jadi saya tadi melihat 5 tahun ini saya kurang tahu apa sekaligus apakah setiap tahun. Nah di situ Bu ya, jadi perbedaannya yang udah pernah kita berjuang untuk bekerja di sini itu aja Bu. Saya belum tahu tadi apakah ini dikontrak langsung sekali 5 tahun apa memang seperti biasa 1 tahun begitu. Itulah dulu, nanti tambahnya. Saya kira begitu kita diskusikan. Jadi kalau untuk PKWT ya Bapak Ibu, PKWT di mana kalau kita bicara tadi mungkin banyak yang bingung 5 tahun ini teknisnya bagaimana gitu ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan banyak rekan-rekan praktisi gitu ya. Teknisnya bagaimana 5 tahun? Nah kalau di dalam PP 35 ini tidak diamankan bagaimana teknisnya. Haruskah 5 tahun sekaligus atau satu tahun atau 2 1 ini dikembalikan ke perusahaan dan pekerjanya. Jadi tergantung bagaimana perjanjiannya, baik itu yang terdapat di perjanjian perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Ini dikembalikan lagi. Jadi kalau kita hanya merujuk kepada PP ini, ya ini PP ini kan relatif masih baru ya Bapak Ibu. Relatif masih baru digunakan bulan Februari. Saya yakin sosialisasinya juga belum terlalu mendalam dari Dinas Pekerjaan. Sebenarnya kita juga masih menunggu apakah setelah ini nanti ada peraturan turunan pelaksananya lagi terkait permen misalnya, kunus, gak tahu. Pasti ada. Saya yakin pasti ada. Karena ini baru berjalan begitu. Nanti kan pemerintah melihat dulu nih bagaimana implementasi di lapangan terkait pelaksanaan dari PP 35 ini, gitu. Kalau di khusus untuk PKWT yang berdasarkan jangka waktu 5 tahun ini tidak diamanatkan bagaimana bentuk teknisnya. Mau tahun dulu, lalu diperpanjang lagi 2 tahun, 1 tahun boleh. Tapi uang kompensasinya harus dibayarkan pada saat PKWT-nya selesai. Artinya begini, yes. Berarti langsung putus Bu. Kalau misalnya diaturnya putus-putus 2 tahun, 1 tahun. Berarti 2 tahun pertama ada uang kompensasi dibayarkan dulu, mau dipanjang lagi 2 tahun boleh, nanti selesai 2 tahun dibayarkan lagi kompensasinya gitu. Atau mau langsung 5 tahun bisa, berarti uang kompensasi dibayarkan di akhir di sana kalau gitu. Ya, kita masih menunggu ya Bapak Ibu dari Kementerian Tenagakerjaan. Saya yakin sih habis ini mungkin pasti ada lagi peraturan pelaksana turunannya, kayak misalnya peraturan menteri dan lain-lain pasti ada. Karena ya PP ini kan baru ya. Jadi dalam pelaksanaannya sih pasti nanti
melihat dulu nih ongoingnya gimana, apakah terjadi banyak perdebatan, perselisihan gitu ya. Nah nanti pemerintah pasti akan mengakomodir permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat disahkannya PP ini. Jadi begini Bu, kalau dulu kita berpendapat apabila dia terjadi beberapa kali kontrak atau memang ini perpanjangan, tidak mungkin orang ini tidak bagus. Kalau diteruskan pasti bagus begitu. Tapi kalau dia nanti pasti sasarannya, kalau menurut saya, kalau 5 tahun ya sudah situlah gitu. Karena dulu di bawah itu masih ada. Apabila dia sampai kita kontrak atau memang terus sambung, dia wajib diangkat. Karena orangnya ini bagus, kira-kira begitu maksud saya. Ya. Jadi kalau dulu memang begitu. Kalau udah berakhir masa berlakunya 212 itu perusahaan wajib mau nggak mau mengangkat pekerjanya jadi permanen. Jadi nggak PKWT lagi, PKWT pasti langsung. Nah ini yang menjadi beda di dalam PP 35 tidak disebutkan, tidak diamankan lebih lanjut bagaimana setelah 5 tahun. Yang jelas ada sanksi administratif. Kalau perusahaan ini setelah 5 tahun ternyata diperpanjang lagi, ternyata itu nggak boleh. Tapi tidak ada peraturan lebih lanjut bagaimana harus dipermanen kayak di peraturan sebelumnya, gitu. Kira-kira gitu Pak. Cukup jelas ya Pak ya? Ya, sedikit kali saya mau komentarin Bu ya. Jadi kalau kita bicara PKWT, Undang-Undang 13 dan aturan turunannya di Permenakernya dengan yang sekarang, saya butuh penjelasan dari Ibu mengenai sanksi untuk perusahaan yang tidak sesuai. Tadi disampaikan oleh Bang Maslan mengenai menjadi PKWTT statusnya berubah. Itu kan bicara sanksi begitu perusahaan tidak melakukan PKWT sesuai dengan aturan, yang mana kalau kita bicara di undang-undang sebelumnya adalah diperpanjang atau diperbaharui, dua-duanya itu hanya 3 tahun. Jadi bukan diperpanjang dan diperbaharui menjadi 5 tahun. Kita baca undang-undang yang dulu itu diperpanjang atau diperbaharui. Nah, sekarang saya melihat Bu, masalah soal tadi sanksi. Kalau setelah 5 tahun dia dikontrak lagi, apa sanksinya buat pengusaha? Atau jika tidak sesuai dengan aturan, misalkan kontraknya gitu, apa implikasi hukumnya, apa bisa Ibu jelasin nggak? Jadi sebelumnya di dalam substansi PP 35 ini sekarang diatur mengenai sanksi administratif Bapak Ibu. Sanksi administratif ini diatur untuk perusahaan yang misalnya menjalankan sesuai dengan ketentuan PP tersebut. Nah sanksi administratif ini bagaimana? Ada sanksi mulai dari teguran tertulis sampai dengan pemberhentian sementara kegiatan berusaha sampai dengan pembekuan. Nah ini sekarang diatur di PP 35. Kenapa sih? Pasti nanti ada pertanyaan lagi. Wah kenapa cuma sanksi administratif? Gitu ya? Kok nggak ada ya di pasal tentang sanksi pidana misalnya? Gitu kan? Kan ini pelanggaran Bu, kenapa nggak ada sanksi pidana gitu ya? Kira-kira lah, mungkin pasti ada yang bertanya gitu kan. Kok cuma sanksi administratif ya Bu ya? Itu emang memberikan efek jerah sanksi administratif gitu kan? Nah, jadi mungkin saya berpendapat bahwa sanksi administratif ini justru bisa memberikan efek jerah bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan PP ini. Mulai sanksinya dari teguran tertulis sampai dengan pemberhentian kegiatan usaha gitu. Kita tahu bahwa kalau suatu perusahaan berhenti macet, gimana mau jalan gitu kan? Nah pasti mereka akan berpikir jangan sampai nih saya kena sanksi ini gitu kan. Itu diatur sekarang sanksi administratif, sanksi pidana ada. Berarti perbedaannya antara yang dulu yang sama yang sekarang soal PKWT. Kalau dulu implikasi langsung sanksinya terhadap orang yang haknya dilanggar itu ya. Kalau sekarang terhadap perusahaannya. Sanksi administratif. Sanksi administratif itu. Terus tadi pertanyaan Bapak pertama yang 5 tahun ya Pak ya. Gimana nih kalau ada perusahaan yang nakal dia tetap 5 tahun terus 5 tahun gitu kan.
mungkin dia udah menjalankan nih prosedur 5 tahun, tapi siapa tahu nggak ketahuan deh, kontrak lagi deh 5 tahun. Siapa tahu juga ini pekerja atau buruhnya nggak tahu nih aturan tentang ini gitu kan. Gimana ini? Jadi gini, menurut saya sih itu nggak bisa ya dilakuin gitu kan. Karena kenapa? Kita punya yang namanya pengawas ketenagakerjaan. Jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan ya, saya mohon maaf, saya belum tahu ya bagaimana implementasinya, tapi ya tidak berfungsi. Pengawas itu turun kalau dipanggil, Bu, ada aduan. Sekarang karyawan mau ngadu, kemana? mau ngadu misalkan tadi udah lewat 5 tahun kan nggak ada implikasi buat dia. Kalau dulu ngadu, dia berubah statusnya menjadi PKWTT. Nah itu tadi, makanya saya dari awal saya akan menjawab secara teoritis gitu ya, kayak soal implementasi di lapangan, ya ini yang perlu menjadi kajian kita bersama gitu ya. Jadi ada memang pasti pengawas ketenagakerjaan, perusahaan-perusahaan yang nggak menjalankan sesuai ketentuan itu pasti dia bakal kena. Itu kalau perusahaannya ya patuh dan tunduk atas undang-undang yang berlaku gitu kan. Nah itu sebenarnya fungsi pengawas ketenagakerjaan tuh harusnya ya, ini mungkin kapan mungkin kita akan adakan ini bisa Pak. Yang bisa lapor itu siapa, Bu? Ke pengawas, Bu? Dari ini pimpinan daerah, pimpinan cabang bisa lapor, Bu? Bisa. Begitu menemukan itu. Bisa, Pak. Bisa. Apalagi ini sekarang nanti kan mau ada sistem semua kan online Pak sekarang kan. Tapi saya belum tahu bagaimana sistemnya dari Kementerian Ketenagakerjaan, apakah udah bisa ongoing atau belum. Nah itu semua sekarang kan sistemnya online Pak. Kalau ini one single submission gitu ya. Itu yang menjadi harapan besar kita bersama supaya ada pembaharuan ya Pak ya. Kadang-kadang ya bagaimana aturan sudah mengatur sedemikian rupa bagaimana supaya tidak ada kesenjangan, lalu ada hubungan industrial yang harmonis, tapi ternyata pelaksanaannya di lapangan pasti menuai ada banyak pertentangan dan sebagainya. Inilah yang perlu kita kaji dan kita kita kontrol kita bersama gitu, termasuk saya juga sebagai akademisi. Mengenai pengawasan, ya kita terus terang saja. Sebenarnya saya udah lama ini mengutarakan juga apalagi karena apa? Pengawasan tenaga kerja sekarang adalah kami dari provinsi. Sementara kita semua berada di sekitaran kabupaten lah ya, saya bilang. Jadi ini salah satu melemahkan, walaupun kami sekarang diatur di situ untuk melapor kepada kepengawasan, buru-buru kita melapor, mengenal pun sama mereka tidak perlu. Ya, satu orang pengawas di satu kabupaten itu pun dari provinsi. Ya. Ini sangat lemah Bu, ya saya kira. Dengan perubahan ini kapan itu? Saya sudah berulang kali mengusulkan kepada kepala dinas. Saya kira begitu, Pak. Memang kenyataannya ya begitu. Saya sih hanya sering mendengar bahwa ya sistem pengawasan ketenagakerjaan ini masih dirasa kurang gitu ya. Belum mengakomodir semua permasalahan terkait ketenagakerjaan gitu kan. Nyaris tidak ada malahan ya. Nah ini mungkin menjadi kajian lebih lanjut dengan Dinas Ketenagakerjaan terkait Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Ibus, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugus Kriswayudi dari PC Tulang Bawang. Dalam setiap tahun sebelum tahun 2015 dalam penetapan upah kita selalu demo, selalu ada pertentangan. Pada saat ada PP 78 tahun 2015 itu tidak ada demo, meskipun dari unsur pekerja merasa rugi dengan perhitungan dasar
dasar penetapan upah adalah inflasi dan produk domestik bruto. Tetapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja saat ini, PP 36 tahun 2021, ini kita tidak jelas dalam menetapkan upah tahun 2022. Sampai saat ini pun kita belum tahu dasar penetapannya apa. Kalau sebelumnya 78 masih mudah menetapkan, meskipun suka tidak suka kita bisa dan ada dasarnya. Untuk tahun 2022 ini provinsi kami sudah tanyakan, Dinas Tenaga Kerja pun juga tidak dan belum bisa memberikan gambaran. Harusnya tahun ini 2021 bulan-bulan November ini sudah persiapan penetapan upah minimum provinsi. Baru nanti penetapan upah minimum kabupaten kota. Ini yang mungkin menjadi PR kita bersama. Undang-undang yang dibuat pemerintah mungkin aturannya mulai Undang-Undang 13 2003 itu bagus, tetapi implementasi di lapangan sangat tidak bagus. Salah satu contoh, outsourcing yang dikatakan hanya berkaitan tentang produksi. Semua lini menggunakan outsourcing. Semua lini menggunakan outsourcing, mau itu produksi ataupun tidak produksi. Keberadaan yang tadi termasuk pengawasan tidak. Pelanggaran tetap berjalan, aturan tetap ada. Yang merasa dirugikan siapa? Kami sebagai pekerja. Ini mungkin juga PR kita, apalagi sekarang Undang-Undang Cipta Kerja ini sangat merugikan pekerja. Yang tadinya saja ada asumsi kita dibela dengan Undang-Undang 13, apalagi 2022 ke depan. Kita nggak tahu nasib kita sebagai pekerja dengan aturan dan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal yang digaung-gaungkan dari Undang-Undang Cipta Kerja kan jelas untuk mengakomodir segala bentuk perlindungan kesejahteraan tenaga kerja untuk mendukung sistem ekosistem investasi, baik itu berusaha di daerah maupun secara nasional gitu ya. Karena sektor tenaga kerjaan ini termasuk sektor yang krusial gitu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan pengupahan upah minimum, sekarang memang ada formulasi yang berbeda ya Pak ya di PP 36 terkait pengupahan. Nah, beberapa waktu lalu saya pernah ikut juga untuk FGD di provinsi Bapak Ibu bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan terkait. Memang belum ada terkait bagaimana berapa atau bagaimana perhitungan dalam penetapan formula untuk perhitungan upah minimum. Baru sekitar beberapa minggu lalu saya ikut FGD Ketenagakerjaan di provinsi. Kenyataannya seperti itu Pak. Yang sepengetahuan saya ya Pak ya. Terkait dengan masalah-masalah lain yang dihadapi oleh Bapak Ibu di lapangan, ya memang benar ini menjadi tugas kita bersama gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu menyampaikan aspirasi dari rekan-rekan praktisi dan juga rekan-rekan buruh pekerja di daerah gitu kan. Saya pun bertanggung jawab sebagai akademisi untuk menyampaikan aspirasi dan juga memberikan mungkin pendapat terkait hal-hal ini gitu ya. Makanya saya dari awal mungkin saya hanya bisa menyampaikan saran dan masukan yang tidak melenceng sama sekali dari sisi akademik gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Okta yang telah meluangkan waktunya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Okta yang telah meluangkan waktunya dan juga memikirkan nasib kita semua, mudah-mudahan bisa dicatat sebagai amal ibadah kita semua. Saya ingin
menanyakan kepada Pak Menteri bahwa RTMM tidak intinya untuk memperjuangkan kondisi Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku selama ini. Saya dengar terakhir sudah sampai dengan judicial review. Oleh karena itu kami di daerah mohon sekiranya dikasih penjelasan sejauh mana PP RTMM memperjuangkan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Darminto. Saya mewakili PP RTMM menjelaskan bahwa judicial review yang kita lakukan di MK saat ini sudah terregister, sedang menunggu persidangan selanjutnya, karena sekarang kita ujinya adalah uji material terhadap beberapa pasal saja. Sementara dari beberapa teman serikat pekerja yang lain melaksanakan uji formil, artinya untuk pembatalan daripada undang-undang itu sendiri. Jadi kalau ditanya sampai mana, sekarang sudah terregister. Nunggu persidangan selanjutnya setelah uji formil selesai. Karena kalau uji formilnya dimenangkan oleh teman-teman yang mengajukan uji formil, maka dengan sendirinya batal. Begitu Pak Darminto. Jadi kalau dari RTMM memang kita tetap komit untuk melaksanakan apa yang bisa kita laksanakan, apa yang bisa kita perjuangkan di tengah keterbatasan daripada sumber daya kita. Karena tadi kita berbicara gugatan ini luar biasa besar untuk jumlah biayanya pun, sehingga butuh effort dari kita bersama bagaimana agar gugatan ini bisa diterima dengan baik. Kalau hanya asal gugatan clear, mungkin saya bikin sendiri bisa. Tapi tentunya kita butuh gugatan yang memang kira-kira bisa menjadi pertimbangan dari para hakim konstitusi itu sendiri, sehingga butuh tadi kita dari pihak luar, kita ada dari profesor mana, kita dari guru besar mana, kita coba diskusi gitu. Itu sudah jelas biayanya nggak murah. Oleh sebab itu saya mewakili teman-teman dari pimpinan pusat meminta, ayo kita sama-sama kita bangun organisasi ini, kita bangun lembaga ini. Di depan mata undang-undang ini perlu segera kita gagalkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Yani Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pengurus unit kerja Sungai Budi Group, Bandar Lampung. Sedikit agak mengganjal, tapi tadi sudah masuk dari PP, kita uji materinya tarik ke bisa katakan pasal per pasal ya, kita bukan problem. Baik, ini sedikit agak bahasanya sangat jauh, yang muatan PP materinya tentang PHK pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4. Pasal 1 sudah kita baca semua, pasal 2 juga sama. Pasal 3 itu berbunyi untuk alasan PHK tertentu terdapat besaran kompensasi PHK lebih tinggi pensiun, cacat total, tetap akibat kecelakaan kerja serta sakit berkepanjangan dan meninggal dunia. Poin keempat, untuk alasan PHK tertentu dimungkinkan tidak mendapatkan kompensasi PHK berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, tetapi mendapat uang pisah. Bahasanya sangat mengandung, bukan berarti minta dirubah oleh Ibu pada hari ini, tapi kami mengingat kategori PHK itu ada 3. Yang pertama, kalau Undang-Undang 13, PHK itu pemutusan hubungan kerja dengan kehendak sendiri. Contoh, mengundurkan diri menjadi pegawai negeri, tentara ataupun yang lain, dan masih dalam bentuk masa percobaan. Itu kita tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan, tapi mungkin mendapatkan uang pisah itu dengan kehendak sendiri.
Kategori kedua memutuskan hubungan kerja dengan meninggal dunia, itu sudah masuk di kategori mendapatkan uang pesangon yang lebih kan. Yang kategori ketiga mendapatkan pemutusan hubungan kerja dengan kesalahan di perusahaan tempat kerja. Berarti kalau seperti itu, masuk poin yang keempat tadi semua akan bisa masuk ke sana, Bu. Karena tidak ada rincian ataupun yang lebih spesifik kategori yang tidak mendapatkan uang pesangon dan uang pisah tadi. Bisa semua permasalahan akan pulang ke situ kan. Salah atau tidak mereka tadi, bentuk sanksinya pasti akan tidak mendapatkan pesangon. Mohon pencerahan dari Ibu, apa sih sebenarnya? Seperti apa sih? Ini tadi PP berarti bantah. Mungkin di undang-undangnya seperti itu atau berbeda. Karena undang-undang 13 sangat spesifik bukan perinci. Dia kalau meninggal dunia seperti ini, putus umur dia seperti ini. Bahkan dia sampai ke persidangan PHI. Kalau seperti ini, ya ini sangat sekali dengan Ibu baca itu. Berarti semua hanya mendapatkan uang pisah. Salah atau tidak itu akan lari ke sana pasti. Larinya pasti akan lari ke kesalahan semua, hanya mendapatkan uang pisah. Mungkin lebih kurang pada saya kurang pas untuk menyampaikan. Ini yang perlu disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alasan PHK dan besaran kompensasi PHK. Slide-nya udah mati ya. Mohon izin Pak, itu di pasal berapa ya Pak ya? Yang Bapak baca. Muatan PP materi PHK. Iya. Ya sebelumnya kalau berarti sebelumnya kan Undang-Undang 13 diatur ya PHK. Lalu kalau di Undang-Undang Cipta Kerja ini PHK ini hanya dirubah. Sebentar saya kalau perubahannya kayak Pak ya, saya kurang akomodir begitu banyak sekali perubahan Yang muatan Cipta Kerja. yang di materi PHK. Yang untuk pasal 3-nya, pasal 1 ini kan besaran kompensasi PHK bervariasi tergantung dari alasan PHK yang bersangkutan dan masa kerja. Ya. Mohon izin Pak, itu di pasal 1 undang-undang mana? Materi PHK. Undang-undang ketenaga kerjaan. Oh masih yang undang-undang tenaga kerjaan. Iya. Yang mana? Sebentar. Ganti-ganti Bu. Ya masih eksis Pak. Sebentar. Sebenarnya saya ada resume sih Pak, beberapa perubahan ya, perubahan setiap pasal lalu penambahan dan sebagainya. Mungkin boleh saya cek dulu ya Pak ya terkait dengan PHK ini. Perubahan di pasal itu yang Bapak maksud, mohon izin mungkin menjadi PR saya dulu, saya cek dulu jadi supaya tidak ada miss ya Pak ya, supaya tidak ada kekeliruan saya dalam menjawab begitu. Kalau di ya sedikit mungkin belum nambahin ya, sedikit menjelaskan. Jadi PP 35 soal PHK sudah diatur di situ, termasuk besarannya apabila perusahaan itu tidak ada PKB. Kalau ada PKB, jelas aturan di PKB lah yang masih dipakai. Kalau nggak ada PKB ya di PP 35. Jadi PP 35 itu lebih lengkap mengatur dibandingkan Undang-Undang 13 2003 yang dulu, yang tadi disampaikan sudah disebutkan ada beberapa hal case-nya. Di PP 35 diatur lengkap, termasuk soal besaran-besaran pun lengkap di situ. Masih ada sisa waktu. Yang lainnya mungkin Pak Mansari senyum-senyum. Make. Lagi batuk habis. Saya ganti batuk. Ya. Terima kasih. Nama saya Mas Sari, perwakilan dari PSI Lampung Timur. Tadi kalau tidak salah diskusi antara Pak Hendi dengan Bu Okta bahwa kalau undang-undang itu hitungannya selalu pada maksimal ya. Tapi
Tapi kalau tidak salah saya baca perubahan tentang pesangon di pasal di Undang-Undang 13-nya itu kalau tidak salah masalah pesangon 156. Masalah ininya untuk PP 35 2021 ini sebenarnya hampir sama. Rumusannya kalau saya baca itu sama jumlahnya, hanya di kalimat awalnya saja. Kalau yang lama itu minimal, kok sekarang dirubah maksimal. Baik, kalau tidak salah. Gak ada Pak, gak ada maksimal, gak ada. Jadi di yang baru pun tidak ada kalimat atau kata maksimal, gak ada. Sekurang-kurangnya, sebanyak-banyaknya. Cuman kalau dulu ada sekurang-kurangnya, sekarang hanya disebutkan saja. Kalau tidak salah ada kalimat sebanyak-banyaknya. Kalau tidak salah, coba nanti Gak ada Pak. Jadi dipastikan gak ada kalimat sebanyak-banyaknya, gak ada. ada maksud, oke, gak ada. Oke, itu berarti saya yang salah baca kalau tidak salah dia nama seperti itu. Makanya kok ada sedikit perubahan hitungannya kok yang dulu paling sedikit kok sekarang menjadi itu aja. Oke, terima kasih. Paling sedikit, betul. Ada kalimat paling sedikit. Nah di dalam cipta kerja paling sedikitnya bilang gitu. Sekarang kalau yang sekarang nggak ada kalimat paling sedikit, tapi nggak ada juga kalimat paling banyak gitu Pak. Itu kalimat paling banyak itu saat draft undang-undang cipta kerja yang beredar, betul ada itu, kemudian direvisi jadi undang-undang itu nggak ada kalimat paling banyak, nggak ada kalimat paling sedikit. Makanya tadi saya tanyakan kepada Bu Okta dari akademisi, semua yang terkandung dalam undang-undang itu apakah itu batas minimal atau batas maksimal? Tadi Bu Okta menyampaikan itu minimal, artinya yang disebut bertentangan adalah di bawah itu. Kalau di atas itu bukan bertentangan. Gitu. Yang lain mungkin dari sisi sebelah kiri saya, yang di belakang, yang di tengah, yang perempuan. Ini mau nanya sama Ibu Okta nih, boleh nggak saya? Barangkali saya perlu memperkenalkan diri dengan isu yang baru hadir. Nama saya Syahrati Ibu. Kemudian saya bertanya karena tadi dari tadi kita bicara soal PKWT yang membicarakan tentang masa kerja ya, kompensasi untuk PKK. Kita belum. Saya tahu perhitungan untuk THR untuk pekerja PKWT tadi yang kebetulan dia kerjanya berbenturan dengan pas mau bagi THR gitu. Nah, perhitungan THR untuk PKWT ini bagaimana? Karena saya untuk Omnibus Law ini saya belum baca, saya belum tahu, baru kisi-kisi aja Bu. Mohon penjelasan untuk THR untuk PKWT tersebut. Terima kasih. Jadi terkait dengan pengupahan lalu tunjangan begitu ya, kalau menurut pengetahuan saya nih ya, sekarang ini tidak ada perbedaan. Jadi memang Undang-Undang Cipta Kerja dan Perumahan ini benar-benar mengakomodir kepentingan yang sebelumnya PKWT ini nggak sama sekali diatur, sekarang diatur. Jadi intinya supaya tidak ada ketimpangan Bu antara PKWT dan PKWTT. Jadi kalau dulu perbandingannya PKWT itu 1, PKWTT itu 5. Kalau sekarang perbandingannya PKWT bisa ada 2, PKWTT itu 4 gitu. Jadi inilah bahwa undang-undang ini benar-benar mengakomodir supaya tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan antara PKWT dan PKWTT. Nah terkait upahan lalu tunjangan, ini bisa jelaskan sama ya Pak ya? Mungkin kalau saya salah ya, saya sedikit nambahin kali Bu ya. Jadi kalau bicara THR, perbedaan yang sekarang dengan yang dulu terkait PKWT adalah kalau dulu PKWT maupun PKWT itu mau masa kerjanya berakhir 1 bulan sebelumnya dia dapat dia. Untuk PKWT hitungannya proporsional. Kalau sekarang PKWT itu yang dapat itu
kalau pas berakhir kontraknya di saat jatuhnya hari raya. Jadi kalau kurang sebulan itu habis, dia nggak dapat. Tapi untuk karyawan PKWTT dia tetap dapat. Jadi kalau untuk karyawan permanen dia putus hubungan kerjanya 1 bulan sebelum itu tetap dia dapat THR. Itu begitu Pak. Mungkin ini juga untuk yang pekerja atau buruh yang di usaha mikro ya Pak ya? Betul kan? Sama ya Pak ya, sekarang juga dapat. Memang sekarang diakomodir juga, tidak hanya PKWT, PKWTT, juga buruh harian lepas ya Pak ya, dan pekerja atau buruh yang bekerja di usaha mikro gitu ya Pak ya. Terima kasih. Ya, yang lain mungkin dari sebelah kiri mungkin. Oh ya, silakan. Bu, saya mau nanya nih Bu. Jadi nanya apa? Diskusi aja. Jadi gini Bu, kalau di daerah lain banyak namanya upah minimum sektoral. Jadi upah minimum sektoral itu upah di atas upah minimum, yang mana dulu ada payung hukumnya. Sekarang kan nggak ada nih Bu, nggak disebutin di Cipta Kerja, nggak disebutin di pengupahan, nggak disebutin. Pertanyaannya Bu, secara akademisi bagaimana celah buat kita teman-teman serikat pekerja untuk meminta ada upah minimum lain selain daripada upah minimum? Karena apa? Kalau sampai nggak ada upah minimum di atas upah minimum, maka ada beberapa pekerja itu udah nggak akan naik dalam jangka waktu 2 tahun mungkin, karena upahnya sudah di atas upah minimum, dia udah pakai upah sektoral. Itu sih pertanyaan. Ini yang terkait yang memang apa ya, bentuk bukan itu sih, kayak perjanjian mungkin yang tidak diatur ya Pak ya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan juga turunannya, apalagi terkait dengan pengupahan. Itu tadi saya sampaikan bahwa kalau undang-undang ini hanya mengatur ya batas minimum gitu. Jadi kalau sepanjang kita mau bicara bagaimana semaksimal mungkin ya bisa-bisa aja gitu kan. Berarti kan kita atur lebih lanjut melalui mungkin bipartit atau perjanjian kerja bersama gitu. Ya, yang saya maksud upah minimum sektoral itu. Jadi di Undang-Undang 13 2003 kan disebutkan itu ada upah minimum, ada upah minimum sektoral yang ditetapkan oleh gubernur juga saat itu. Tapi yang sekarang kan ini tidak ada nih. Di Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada, di PP Pengupahan pun tidak ada soal upah minimum sektoral. Akibatnya apa? Akibatnya misalnya gini, dalam satu kota upah minimumnya itu 3.500.000. Upah sektoralnya itu di 4.500.000, artinya ada disparitas 1 juta. Begitu hanya ada upah minimum saja, berarti orang yang dapat upah 4,5 juta itu mungkin selama 4 tahun sudah bakal naik upah, karena patokan daripada perusahaan upah minimum. Maka pertanyaan saya adalah bagaimana celah dari kita teman-teman serikat kerja untuk mengupayakan adanya upah lain di luar daripada upah minimum untuk kita sodorkan, untuk kita presentasikan kepada pemerintah, terutama pemerintah daerah. Mungkin kalau terkait teknis yang seperti itu ya mungkin bisa berkoordinasi ya Pak ya dengan Dinas Ketenagakerjaan yang lebih berkompeten dalam hal ini gitu. Kalau dari sisi saya sih dari sisi akademisi saya melihat memang ada pergeseran ya, ada pemunduran gitu ya Pak ya dari yang sebelumnya. Kalau kita menggaung-gaung kesejahteraan tapi ternyata kok yang diatur hanya minimum aja gitu ya, padahal kan kita mengharapkannya yang lebih gitu ya Pak ya. Nah mungkin dari saya sih saya hanya bisa berpendapat ya, artinya memberikan saran ya, silakan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan terkait, baik itu di provinsi maupun di daerah, bagaimana berkoordinasi terkait dengan hal ini. Jadi kalau dari sisi saya akademisi ya tidak diatur di undang-undang ya udah nggak bisa. Tapi kan untuk teknis yang lebih lanjutnya bagaimana, atau apakah ada peraturan lain, misalnya nanti ada
keputusan menteri terkait hal ini. Nah itu kan kita butuh akomodir lebih lanjut ya Pak ya. Jadi kalau ada kekosongan ini berarti ada kekosongan hukum. Itu berarti harusnya apakah misalkan di kepala daerah, misalkan di bupati atau wali kota, bisa dia mengambil kebijakan sendiri terkait kekosongan terkait misalnya kebijakan mengeluarkan suatu perpu misalnya Pak ya. Nah misalnya akhirnya gubernur dia mengambil keputusan akhirnya melalui keputusan gubernur terkait dengan teknis pelaksanaan tersebut, bisa aja Pak. Bisa. Tapi kan tentu artinya tergantung daripada effort dari masing-masing kepala daerahnya menyikapi permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing. Tapi secara hukum itu diperbolehkan mengambil diskresi dari kepala daerah untuk mengisi kekosongan hukum. Nah, kita harus lihat dulu sih Pak, kalau diskresi kan yang harus lihat dulu bertentangan atau enggak sih sebenarnya gitu kan. Nah ini kan perlu pendalaman yang lebih lanjut ya Pak ya. Kita harus melihat undang-undang yang lebih tingginya bagaimana gitu kan. Jangan sampai nanti polnya ini kayaknya bisa dikeluarkan perbu terkait dengan hal ini itu, tapi ternyata nanti bertentangan dengan undang-undang yang di atas, misalnya undang-undang tentang pemerintahan daerah yang sekarang juga berubah di dalam undang-undang cipta kerja gitu kan, kewenangannya dari provinsi, kota itu kan sudah berubah juga, banyak sekali perubahannya. Itu perlu pendalaman lebih lanjut terkait hal itu kalau menurut saya. Terima kasih. Mohon izin sharing aja Bu. Tadi yang dipertanyakan oleh Bapak Hendrik terkait masalah upah di atas upah minimum. Kalau di Jawa, DKI, kemudian Jabar, Jawa Timur itu ada. Nah, upah tersebut sebenarnya untuk pabrik unggulan, artinya pabrik yang mampu, ya, namanya upah sektoral. Nah, kemudian untuk menyangkut dasar hukumnya, upah di atas upah minimum ini sebenarnya ada Bu. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Tenaga Kerja. Itu pasal 90 terkait dengan upah di atas upah minimum. Itu masih tercantum Bu, kata-kata upah di atas upah minimum. Yang kedua adalah peraturan pemerintah atau PP nomor 36 tahun 2020 tentang pengupahan pasal 71. Itu nggak ada. Kemudian ada lagi Kepres 107 tahun 2004 tentang DPK. Nah, ini salah satu fungsi DPK adalah untuk mengatur terkait hal-hal yang belum diatur. Jadi karena memang di situ disebutkan upah di atas upah minimum, tetapi karena memang undang-undangnya belum diatur, ini adalah tugas DPK atau DPPROV. Jadi sebenarnya ada. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang administrasi, ini hampir sama. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah atau otonomi daerah. Nah, situ bisa. Contoh kami sekarang ini baru memperjuangkan bagaimana agar tingkat kabupaten atau kota, ya, karena mohon maaf, kalau di Jabar gubernurnya kurang mendukung, bagaimana agar kota atau kabupaten itu bisa mengimplementasikan dengan peraturan bupati. Tapi kalau di tingkat provinsi itu ada yaitu DKI dan Jawa Timur, ya. Jadi SK tersebut ya diperkuat dengan peraturan gubernur pergub seperti itu. Kemudian yang terakhir tentu dengan Permenaker nomor 13 tahun 2021 tentang wewenang DPK. Jadi memang di situ DPK berfungsi salah satunya membuat sistem bagaimana di dalam undang-undang ceker yang tadi pasal 90 ayat 1 tentang upah minimum, upah di atas upah minimum itu belum diatur. Makanya di sini menjadi tugas DPK untuk mengatur atau membuat sistem tersebut. Mungkin itu Bu, untuk sharing aja sebagai tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin kalau melihat jam 4
jam 16. Tapi kalau ada Bapak Ibu semua yang ingin menyampaikan lagi, kami persilakan. Ya, Ibu Dewi. Setelah Ibu Dewi, kira-kira bisa ada lagi nggak ini? Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Dian. Yang hendak saya tanyakan kepada Ibu perihal Omnibus Law, khususnya soal cuti haid, Bu. Di dalam peraturan Omnibus Law ini, apakah benar perihal cuti haid khususnya itu dihilangkan? Terus yang kedua, apakah Omnibus Law ini sudah berlaku atau masih digugat, Bu? Sekian, terima kasih. Benar ya Pak ya? Memang masih ya? Setahu saya memang tidak dihapus ya Pak ya? Memang masih ada cuti haid. Nah, kalau tadi ada pertanyaan undang-undang Omnibus Law ini cipta kerja ini sudah berlaku atau belum sih sebenarnya? Sudah berlaku gitu. Jadi memang semenjak disahkan 2 November 2020 otomatis sudah berlaku segala aturan yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk peraturan turunannya. Ada banyak sekali PP ya Pak, 49 PP, 4 peraturan presiden ya Pak ya, peraturan presiden, ada sekitar 51 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini semua sudah existing Bu, sudah berlaku. Yang lain? Pak Yani ada masih masalah? Iya, saya mau tanya tadi, jawabannya yang masalah cuti. Waktu kerja dan waktu istirahat itu, di situ ada cutinya, cuti khusus perempuan. Saya bilang lagi, kok perempuan itu ingat di sana tahu ya. Jadi perempuan itu ada cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, cuti berkandungan. Dan yang satu ada lagi apabila seseorang itu mengundurkan diri atau berhenti dari perusahaan, dia mendapatkan kompensasi penggantian hak 15%. Itu kalau nggak salah sudah ada Bu yang di sana. Tapi Ibu tadi jawab cuti haid ada, awas Bu. Nanti ditanya orang cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, cuti gugur kandungan. Ada cuti haid masih ada apa ini buat PP juga kami mau tanyakan. Sama yang 15% itu sudah tidak ada. Terima kasih. Ya, izin menjawab ya. Cuti haid masih ada Pak. Artinya tidak berubah sesuai dengan yang ada di Undang-Undang 13. Tadi kalau Bapak sampaikan 15% itu betul, 15% sudah tidak ada itu. Tapi tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau teman-teman masih ada PKB, yang dipakai ada yang PKB. Ya, jadi cuti haid tetap ada, itu tidak berubah. Tetap cuti haid 2 hari diberikan kalau yang sakit saat haid itu sama, pengertiannya sama Pak, seperti di Undang-Undang 13 2003. PHK gitu ya. Jadi kalau untuk yang lain-lain masih eksis Pak. Bu pakai yang 13 2003. Terima kasih. Itu ada di PP 3315. Yang masalah mengatur hak cuti tadi, cuti waktu kerja dan waktu istirahat itu ada di PP 33. Apa di Undang-Undang? Jadi gini Pak, Undang-Undang 13 apakah masih berlaku? Masih. Undang-Undang Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan berlaku. Tapi ada beberapa, termasuk soal cuti itu masih kita ngajunya kepada Undang-Undang 13 2003. Baik, terima kasih Pak. Yang lain? Sebenarnya saya ikut bisa ngomong aja dari hukum apa riba. Ya. Di PKB yang kita harus buatkan ya. Jadi ini sudah jam 4:05. Namun kita memberi kesempatan 2 orang lagi kalau masih ada. Silakan. Kalau kopi? Kami sangat apresiasi sekali dari akademisi bahwa diskusi pada sore hari ini hendaknya tidak berhenti sampai di sini. Oleh karena itu nanti kita jalin kerjasama antara akademisi dengan PD Provinsi Lampung untuk mengadakan diskusi selanjutnya, sehingga permasalahan perencanaan kerja
kerja yang ada di bumi Indonesia ini bisa dijelaskan dengan yang sejelas-jelasnya. Apa artinya bahwa tadi ada masih dihapus apa enggak, ini apa enggak, nanti itu kita diskusi selanjutnya karena nggak mungkin waktu kita untuk habiskan di sini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kata penutup dari Pak Ketua PD Pak Sudarminto, mungkin berakhirlah FGD ini. Namun sebelum kita akhiri, kita akan dengarkan dulu closing statementnya, baik dari Bang Henry maupun Bu Okta. Mungkin pertama kepada Bu Okta. Mohon izin Bapak Ibu, hari ini mungkin kita lebih melakukan diskusi ya Bapak Ibu ya, terkait dengan tadi saya berfokus ke PP 35, namun ternyata Bapak Ibu yang sering berhadapan langsung bagaimana permasalahan di lapangan ini justru menjadi pembelajaran buat saya sebagai akademisi yang mungkin hanya berbicara teori, namun ternyata praktek di lapangan teori-teori ini bahkan tidak bisa berjalan dengan maksimal gitu ya. Nah ini menjadi PR menurut saya juga sebagai akademisi dan teman-teman akademisi lainnya untuk mengawal bagaimana supaya pemerintah ini tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja tentang ketenagakerjaan khususnya untuk memberikan kesejahteraan pekerjanya, nah itu supaya bisa terwujud begitu. Akhir-akhir mungkin saya mohon maaf apabila mungkin ada pertanyaan yang mungkin saya jawab kurang maksimal gitu, atau pemaparan saya yang mungkin terjadi miss dan sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya hari ini. Sangat senang sekali atas apresiasi yang diberikan dari Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bang Henry, silakan. Ya, terima kasih Pak Joli, luar biasa moderator, slow tapi pasti, bukan slow tapi party, bukan. Mohon izin Ibu, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Teman-teman semua dari Lampung, mohon maaf kalau ada salah-salah kata atas apa yang saya ucapkan. Saya mewakili teman-teman pimpinan pusat, tentunya acara FGD ini bisa dilaksanakan lebih, tadi sudah disampaikan oleh Ketua PD, lebih rutin tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kita sebagai serikat pekerja jangan pernah lupakan asal muasal kita dibentuk, yaitu untuk melindungi, membela, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Artinya Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya bukan sebagai penghalang kita untuk melaksanakan apa yang diamanahkan kepada kita, tetapi itu sebagai tantangan untuk kita bisa berjuang lebih giat, lebih maksimal lagi ke depannya. Karena kalau kata pepatah, pelaut yang belum dihasilkan dari ombak yang ya itu. Dan selanjutnya mungkin dari saya juga ingin menyampaikan bahwasannya kepada pemerintah dan para pengusaha gitu ya, jika menciptakan pekerjaan saja tidak perlu kita sampai harus merdeka. Zaman dulu saja pekerjaan sudah tersedia, betul? Kita nggak pernah dengar zaman kerajaan orang nganggur, betul? Oleh sebab itu ciptakanlah pekerjaan yang layak untuk kesejahteraan. Jadi buat pemerintah jangan hanya bangga kalau hanya bisa menciptakan pekerjaan. Buat pengusaha jangan bangga kalau hanya bisa menciptakan pekerjaan. Tapi banggalah kalau kita bisa menciptakan pekerjaan yang bisa membuat para warga negara Indonesia itu sejahtera. RTMM, SPSI, siapa kita? Terima kasih. Aplaus buat kita semua yang hadir.
semoga sore hari ini mulai dari tadi siang kita melaksanakan diskusi dapat bermanfaat buat kita semua. Tadi terbersit sama saya, Boka. Saya mau tanya dulu buat Boka, pernah nggak Bu pengusaha mengajak akademisi seperti Ibu untuk membicarakan PP 35 seperti ini, kira-kira seperti itu? Begitu juga pemerintah yang kata Bang Hendy ini, saya rasa jangan-jangan nggak pernah cuma baca buku tanpa membedah lebih. Ya, saya rasa demikian. Itu jadi pemikiran kita semua. Suatu saat mungkin sekali-sekali kita ngajak pemerintah juga kan, seperti ini kan, dan pengusaha juga. Ya, di ruangan ini kalau perlu nggak apa-apa. Saya rasa demikian. Dengan berakhirnya acara ini, mungkin sore hari ini kita istirahat dan masuk lagi nanti malam jam 8 bersama kita semua, tentunya pimpinan daerah, pimpinan pusat untuk melakukan kita penutupan ya, atau nanti ada agenda lain nanti kita bicarakan, diskusikan. Saya rasa demikian. Saya ini sebagai pemandu, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan kalau saya mohon ampun. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.